Isak tangis kakak korban pembunuhan perempuan di Kabupaten Bogor tak terbendung saat melihat jenazah sang adik di ruang pemulasaran di Rumah Sakit Banjar. Kasus ini terungkap setelah korban ditemukan dalam terbungkus selimut dan terikat. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat pamit akan pergi ke puncak. Tanggal 15 dia minta, "Kak, tolong transfer itu udah itu terakhir udah saya lihat di sini udah nggak ada komunikasi lagi. Kejam Pak, kejam." Mengusut kasus ini, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan yang diduga terkait dengan asmara dengan menghadirkan 3 tersangka. Pembunuhan diduga terkait dengan cinta segitiga dan melibatkan seorang eksekutor. Sebelum jenazah korban dibuang, kendaraan yang digunakan tersangka sempat mengalami mogok. Sempat ngebuka. Berarti yang diambil kuncinya dipegang sama yang punya. Oh, kuncinya. Dikunci berarti mobil. Kunci. Terus ngehidupin mobilnya gimana? Di luar garis polisi, di luar garis polisi. Waktu selesai, karena itu makan masalah cutter lah, ngehidupin mah sama orangnya. Oh, jadi nggak berarti yang dibuka? Tapi pas waktu mau ngehidupin kan mungkin udah nggak ada yang mencurigakan ya, udah dibuang. Terbuka. Kalau masalah pintu mah terbuka semua. Oh, semuanya terbuka. Kalau udah hidup mah itu mobil ya. Oh, jadi waktu datang ke bengkel mah tertutup. Kasus terungkap setelah 25 Februari lalu, warga di kota Banjar digegerkan adanya penemuan jenazah seorang wanita yang terbungkus selimut. Evakuasi jenazah sempat mengalami kesulitan karena jenazah berada di pinggir jurang. Jenazah yang telah dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Banjar. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkapnya kita bergabung dengan Kombes Surawan di Reskrim Polda Jawa Barat terkait pembunuhan wanita yang diduga ini motifnya karena asmara. Pak Kombes, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Ya Pak, jadi apa sih temuan baru dari polisi setelah rekonstruksi dilakukan? Sebetulnya kita kemarin belum melakukan rekonstruksi secara resmi, kita baru meruntut peristiwanya. Dari mulai korban dibawa dari rumah sampai dengan dibuang di TKP Banjar. Jadi kita menemukan beberapa hal, tentunya dari mulai peristiwa korban pergi dari rumah, kemudian melakukan eksekusi di wilayah Bogor, kemudian korban dibawa keliling-keliling sampai dengan dibuang jenazahnya di daerah Banjar. Begitu kira-kira Pak. Oke, ini kan karena yang membunuh ini adalah pacar korban, ya Pak Surawan ya, dengan mantan pacar korban. Itu gimana kok bisa akhirnya mengeksekusi berdua? Sebenarnya motifnya apa sih Pak? Jadi motifnya kan seperti saya sampaikan bahwa itu kan karena cemburu daripada Devara kepada korban. Awalnya memang Didot ini sudah menjalin hubungan asmara atau pacaran dengan tersangka, kemudian juga pacaran dengan korban. Nah, dari tersangka atau Devara ini menghendaki apabila memang Didot ingin kembali kepada dia, ya harus salah satu tidak ada di muka bumi. Seperti itu penyampaiannya, artinya harus dihilangkan. Oke. Oh, dihilangkan dan akhirnya mereka berdua ini bekerja sama begitu Pak Surawan? Ya, bekerjasama. Jadi kalau memang Didot tidak berani, ya silakan mencari orang yang berani untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Akhirnya DA ini berkomunikasi dengan MR selaku eksekutor, awalnya memang menolak, tapi karena MR sendiri sedang terlilit hutang sehingga dia menyanggupi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan awalnya imbalan adalah 50 juta rupiah. 50 juta itu sudah diberikan para pelaku kepada eksekutornya? Sejauh ini yang baru diberikan adalah 15 juta uang tunai, kemudian juga dibelikan handphone seharga 8 juta rupiah. Jadi sekitar 23 juta yang baru diberikan para korban, para pelaku ini. Oke, kemudian juga dari peran-peran ketiga tersangka ini nanti dikenakan pasal berbeda atau disamakan, Pak? Untuk perannya kira sama semua, jadi memang ini direncanakan oleh mereka bertiga. Di samping juga pembunuhan berencana juga di situ kan ada perampokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Karena ada barang-barang berharga dari korban yang sempat mereka ambil kemudian dijual kepada pembeli, yaitu berupa tas Louis Vuitton dan jam tangan merek Rolex.
Oke, berarti itu tidak hanya berarti pembunuhan ya Pak ya, tetapi juga Ya. ada modus untuk mencuri dari Iya betul. barang-barang korban. Nah kemudian Pak Surawan, kan ini TKP-nya berbeda-beda ya, meski di Jawa Barat tetapi ini penemuannya berbeda-beda begitu. Mulai dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu gimana Polda Jawa Barat waktu itu akhirnya mensinkronkan jenazah yang berada di pinggir kali atau sungai itu adalah seseorang yang kini sudah diketahui identitasnya Pak? Ya, jadi semenjak penemuan jenazah itu kita bekerja maksimal untuk menemukan identitas daripada korban. Nah, kita mengangkat sidik jari memang yang dalam kondisi sudah jenazah rusak, kita berusaha maksimal untuk mengangkat sidik jarinya dan kemudian kita menemukan identitas daripada korban. Dari identitas inilah kita kemudian mendatangi orang tua korban dan menyatakan bahwa benar itu adalah anaknya yang beberapa hari sebelumnya dibawa oleh pacarnya untuk pamitan jalan-jalan ke daerah Bogor. Nah dari situlah kita mengembangkan bahwa kita menemukan pelaku-pelaku ini dari pengembangan yang kita dapatkan keterangan dari orang tua korban. Oke, terakhir Pak Surawan, ini tersangkanya sudah ditetapkan 3, ada tersangka kemungkinan tambahan lagi atau sudah berhenti sampai di 3 tersangka ini? Untuk tersangka memang hanya 3, saat ini kita sudah lakukan penahanan terhadap ketiganya. Baik, Kombes Surawan di Reskrim Polda Jawa Barat, terima kasih untuk informasinya mengenai pembunuhan wanita yang diduga terkait dengan motifnya adalah asmara.